Tak dongane utane lunas. Sing amine tenanan insyaallah lunase tenanan. Amin. Sing amine gak tenanan kembali ke jalan yang benar. Amin. Nomor ngomong amin ya abot lho. Apa meneh nglunasi utang tenanan? Nggih napa boten niki? Nggih. Nggih napa boten? Nggih. Sing ngendikan nggih muga-muga dikai keberkahan rezekine utange dan lunas. Amin. Ngono. Wis adem amine. Gak penak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan dikake setunggalipun riwayat Gusti Allah itu remen perkawis ingkang ganjil. Sepindah melih kula uluk salam ping 3 jangkep wilangan ganjil. Jenengan jawab salam kula jangkep wilangan ganjil. Sing paling semangat jawab salam kula ikhlas lan kompak karena Allah. Muga-muga diremeni dicintai oleh Gusti Allah. Amin. Selamat dunia, selamat akhirat. Amin. Ditetirke dadi wong kaya raya, matinya masuk surga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Sesepuh lan sepuh ingkang kula mulyakaken, khususipun panitia dan ketua secara tim organisasi apa ini? Muslim Entrepreneur Community. Wabil khusus Kang Ajis. Sing sebab Kang Ajis kula rawuh mriki. Alhamdulillah. Perkenalkan Al-Fakir Ahmad Joko Yulianto, lahir di Ngawi, besar di Bandung, dewasa di Jakarta. Hari ini Allah takdirkan malam buat detalu pengasan dan tetes visual nasi sakit sholat malam berjamaah di sini. Kalau kita mau nggak sanggup kan ya. Alhamdulillah diparingi putra lan putri, sementara ini menjadi ibu. Alhamdulillah. Kata masya Allah sih kan dia. Alhamdulillah. Pun takdir Gusti Allah. Niki kula nembe kondisi sekarang nembe terdesak dan mendesak. La ilaha illallah. Sing mburi gak krungu ben. Penanggung esuk-esuk lho. La ilaha illallah. Insyaallah sebentar lagi kalau tidak salah, insyaallah secara syariat mungkin anak berubah menjadi 10. Insyaallah. Ibu atau bingung begitu 10 kembar telur. Ini rasa penasaran. Hadirin jamaah saudaraku tercinta jamaah dirahmati Allah. Niki jauh colong Melayu no bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Hah? Ada yang nggak bisa bahasa Jawa angkat tangan. Sampai mana sih mas? Jakarta. Jakartanya? Kemayoran. Sampai? Kalimantan. Kalimantannya? Balikpapan. Balikpapannya? Perapatan. Perapatan. Sebelah mana sama ini sebelah kanan itu? Oh. La ilaha illallah. Nggih, campur nggih. Biar yang Jakarta sedikit belajar bahasa Jawa, yang Kalimantan sedikit paham bahasa Jawa. Jamaah saudaraku tercinta yang dirahmati Allah. Niki saderenge kula mulai, niki kula dugi jam pinten? 10. Lah kok sarapan? Kalau dibengi berpengajian kok mangan gak mangan sarapan nang kene wae. Oh. Kalau disiapin sarapan maka ngajis ya. Kalau nggak disiapin ya nggak apa-apa, tapi kebangetan.
Saudaraku tercinta yang dirahmati Allah, 100 tahun yang lalu kula lan panjenengan sami basa Jawa niki urang sadayana saurna Sunda, kita semua bahasa Indonesianya belum Allah takdirkan ada di dunia ini. 100 tahun yang lalu kita semua belum lahir ke dunia ini. Tolong jawab, betul kan tidak? Betul. Yang sudah usia 100 tahun angkat tangan. Enggak ada kan? Berarti betul. Dan 100 tahun yang akan datang, insya Allah semua daripada kita sudah meninggalkan dunia ini. Why? Because bahasa tinggi. Ini Kalimantan dulu bahasanya kan? Oh bukan, saya pikir bahasa Kalimantan tadi. Why? Kenapa? Because karena Nabi pernah bersabda bahwa umat beliau ini usianya nggak jauh dari angka 60-70 tahun. Jadi hadirin saudaraku tercinta, jamaah yang dirahmati Allah, kita semua ini hidup di akhir zaman, di mana kehidupan kita Nabi bersabda nggak jauh dari angka 60-70 tahun. Semua dari kita pasti mengalami mati. Pejabatkah dia, rakyatkah dia, kiaikah dia, santrikah dia, awalkah dia, alimkah dia, orang gilakah dia, waraskah dia, tetap pasti mati. Tolong jawab betul kan tidak? Yang jawab betul semoga umurnya panjang. Amin. Yang nggak jawab itu tanda-tanda sudah dekat dengan kematian. Loh, kalau nggak sampai nggak percaya lihat orang yang sudah sakaratul maut atau orang yang sudah koma, sampai ngajak ngomong nyambung nggak? Jawab apa enggak? Maka orang yang diajak ngomong udah nggak jawab berarti dekat sama mati. Medeni orang medeni, ini kenyataan. Jadi kalau ada orang sakit Pak, saya lihat, saya ajak ngomong, saya ajak doa, nggak nyambung, nggak lama mati dia. Jadi kalau dari majelis ini saya ajak nanya jenengan nggak jawab, saya khawatir jenengan besok mati. Allah, la ilaha illallah. Jadi setiap daripada kita pasti mati. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Betul kan tidak? Yang jawab betul semoga umurnya panjang, sehat walafiat dalam taat ibadah kepada Allah. Amin. Betul kan tidak? Yang jawab betul dengan ikhlas dan semangat semoga utangnya lunas lebih cepat dari yang pada yang lain. Amin. Betul kan tidak? Semoga yang jawab betul keluarganya sakinah, mawaddah warahmah fid dunya wal akhirah. Betul kan tidak? Sampai Allah. Enak ansor lah. Bancur enak lah. Nah enak takwa. La ilaha illallah. Ada bansar insaf. Hah? Ada bansar insaf. Hah? Bansar insaf. Enggak apa-apa, semuanya kita insaf. Ya. Jadi saudaraku tercinta, kematian itu hal yang pasti, nggak perlu dicari, tapi juga nggak perlu ditakuti. Kematian itu adalah perkara yang pasti, tidak perlu dicari dan tidak perlu ditakuti. Bisa jadi bapak-bapak duluan, saya belakangan, atau dibalik, saya belakangan, bapak-bapak duluan. Oh. Enggak, saya anaknya banyak, kasihan kalau saya. Jadi saudara, semua dari kita pasti mengalami mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, semua pergi menghadap Ilahi. Dunia yang dicari tak ada yang berarti. Wahai saudaraku, janganlah engkau tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya.
Orang cantik Mati. orang ganteng Mati. orang taat. Mati. Kalau beda lah, kalau orang taat tuh jangan mati, wafat, rotok sopan. Dek, ante ku ke tonggone ke kiai to. Nggih, lah tunggu dhewe mboten nate ketinggal. Wis mati nggih. Oh. Lah, ingon-ingonmu ke nang ndi? Apa to? Kucingmu ke lho. Wis padha mati nggih. Wallah. Kiai padane kucing iki. Orang taat, orang taat, bajingan, bongko. Nak bajingan bongko, wayai dibok, nang neraka. Bajingan, masya Allah. La ilaha illallah. Sing ngrasa wae dhewe bajingan dan tobat. Saurunge dibok nang neraka. Jadi hadirin saudaraku tercinta jamaah dirahmati Allah, semua dari kita pasti mati. Dan yang berakal sehat, siapapun dia, apapun latar belakang dia, apapun aktivitas kegiatan dia, hidup di dunia baratkah dia, timurkah dia, utarakah dia, selatankah dia, yang berakal sehat satu aja itu, apa? Bahagia. Betul tidak? Bahagia. Dan tidak lengkap kebahagiaan seseorang sebelum berumah tangga. Betul kan? Jadi para jomblo, sempurnakan kebahagiaan jenengan dan menikah. Anda tahu jomblo? Ada bedanya sama zombie. Jadi zombie itu kalau kemana-mana itu berjamaah. Tapi kalau jomblo kemana-pun pergi selalu sendiri. Oh, itu bedanya jomblo sama zombie. Jadi para jomblo segera Anda menikah. Seperti Gus Pram, ini insya Allah dalam waktu dekat akan menikah. Amin. Oh. Biasanya saya wis tak niki, biasanya insya Allah nikah kerana. Saya ditemani alhamdulillah salah satunya adalah Mas Anto. Nama aslinya Agus Herjanto. Dulunya pengusaha, pabrik, kolek, ya kan? Alhamdulillah sak kolek-koleknya hilang semua, mobilnya hilang, pabriknya hilang, sak bojone hilang. Ya. Alhamdulillah. Gini gitu, ya. Kurang gorengannya, Pak. Hah? Kurang gorengannya. Nah, gorengan kan jenengan. Nah, alhamdulillah Mas Anto akhirnya ketemu saya, ikut program lah, seperti jenengan begini, istiqomah. Walhasil punya harapan dan cita-cita. Ingin yang pertama, bahagia itu yang biasa sadari adalah adanya perbaikan iman. Tidak mungkin orang bahagia kecuali imannya baik. Dia menyadari itu. Maka dia berusaha memperbaiki kualitas iman. Iman itu seperti strom, Pak ulama katakan. Ya kan? Tidak terlihat tapi terasa. Tidak terlihat tapi terasa. Ada tanda-tandanya. Sebagaimana getar-getar cinta yang hari ini terasa di hati Gus Pram. Oh. Cinta itu tidak terlihat. Warnanya apa? Ada nggak warnanya cinta? Nggak ada. Biru. Tapi ada getar-getar rasanya. Makanya Gus Pram ya duduknya paling semangat di antara Anda. Karena di antara Anda yang mau nikah dia. Oh. Yang lain lagi mikirin utang gitu. La ilaha illallah. Walhasil tanda-tandanya iman itu apa? Amal ibadah. Sebagaimana strom tandanya apa? Mik ini jadi nyala. Karena apa? Ada stromnya. Betul tidak? Kipas bisa nyala, berarti ada stromnya. Lampu ini bisa nyala, berarti ada stromnya. Betul tidak? Jadi kalau ada iman, ada tandanya dong. Bagi laki-laki tandanya iman, ya lihat aja sholatnya. Berjamaah atau tidak, gitu aja. Ya kan? Karena Nabi bersabda, apabila kalian menyaksikan orang pulang pergi masjid, saksikanlah, sungguh dia orang beriman, kata Nabi. Jadi tandanya iman, enek tondo-tondo. Gini,
Gitu Bapak. Ya, jadi jangan dirahmati Allah, Mas Anto perbaikan tuh iman, ibadah. Setelah itu urutannya kata ulama perbaikan muamalah rezeki. Dia ingin memperbaiki rezeki, karena setelah perbaikan rezeki ada persiapan mahar untuk menikah lagi, gitu. Ya kan? Niat beliau begitu. Istiqomah aja ikut program. Walhasil yang datang bukan rezeki. Jadi beliau itu usahanya nggak jelas. Ya benar, usahanya nggak jelas. Mau gabung MLM, baru mau gabung MLM-nya jebol sistemnya, nggak jadi dia. Ini member MLM ya kan. Mau dagang nggak jelas. Nah, ketidakjelasan muamalah dia ada kejelasan muasyarah rumah tangga. Kurang lebih ada 7 janda yang mau dinikah sama dia. Ini membuat dia bingung, saudara. Ini kisahnya. Bukan komik, Pak. Ini kisahnya nyata. Nah, di antara 7 janda ada tambahan, ada beberapa perawannya juga, saudara. Sehingga dia bingung. Kenapa? Secara muamalah belum siap. Secara usaha belum siap. Kenapa? Logika beliau berpikir yang namanya nikah butuh biaya. Betul tidak? Ini kan umum. Makanya para jomblo itu kelamaan jomblo kenapa? Karena bermain logika. Saya nikah nggak main logika, makanya bismillah aja, melok kiai nikah, melok kiai nikah, melok kiai nikah. Kok perasaan kok pakai nikah. Akhirnya alhamdulillah barokah. Karena salah satu pembuka pintu rezeki adalah menikah. Itulah Gus Pram. Setelah besok kita lihat insya Allah. Kalau sekarang jalan kaki, mungkin besok pakai mobil. Kenapa? Karena yang lamar dia udah punya mobil, saudara. Ya Allah, hidayah. Jadi saudara, akhirnya Mas Anto konsultasi sama Kiai, konsultasi sama saya. Logikanya ingin punya usaha dulu, tapi Allah datangkan yang lama. Walhasil belum lama ini beliau mau memperjelas dari yang banyak. Itu ada salah satu diperjelas lah. Diundang sama orang tuanya. Setelah diundang sama orang tuanya, panggil orang tuanya. Dikasih uang sama orang tuanya. Dilengkapi perlengkapannya. Ini uang untuk mahar, ini uang untuk ini. Dilengkapi. Akhirnya apa? Langsung suruh nikah sama putri. Masya Allah. Udah punya usaha, udah punya rumah, udah punya kendaraan. Sak mahari dikai karo wong tuane. Oh. Ini min haitsu la yahtasibun. Jadi artinya saudaraku tercinta jamaah dirahmati Allah, jadi tidak ada kebahagiaan baik dalam kehidupan berumah tangga kita kecuali Allah yang tolong kita. Tolong jawab, apakah tidak? Apakah tidak? Apapun kehidupan kita, apapun latar belakang kita, apapun aktivitas kita, kalau Allah sudah tolong kita, mesti proses hidup kita mudah, endingnya indah. Itu udah catat dah. Gak usah mengharap keluarga sakinah, mawaddah, warahmah kalau kita nggak ditolong Allah, teman-teman. Jadi bagaimana keluarga kita sakinah? Ukurannya ditolong Allah apa enggak? Itu aja. Kalau sudah ditolong Allah, jangankan 1, 4 pun barokah. Kalau sudah ditolong Allah, ukurannya ditolong. Tapi kalau nggak ditolong Allah, 1 pun hilang, saudara. Kalau nggak percaya, tanya pengalaman pribadi Mas Anto di masa lalu. Jadi ukurannya ditolong Allah. Betul tidak? Betul. Betul tidak? Betul. Betulkah tidak? Betul. Ya betul. Semoga keberkahan yang Allah kasih kepada saya. Amin. Allah. Ini berkah. Saya setuju. Jadi merasakan makan berjamaah sama istri itu nikmatnya luar biasa. Teman-teman coba ngerasain makan berjamaah sama istri. Istri disuapin. Wih, itu sentuhan tangan kita menyentuh bibir beliau, itu rasanya bergetar di hati, beda. Oh, yang normal mesti melek. Kalau yang nggak melek berarti udah nggak normal dia. Mungkin diabetes dia. Minum dulu ya Pak ya. Cara minum Nabi sekalian.
Yang pertama, Nabi minum selalu dalam keadaan duduk. Sahabat minumnya duduk. Wali minumnya duduk. Seluruh guru saya minumnya duduk. Yang minumnya berdiri saya lihat di kebun, ya toh? Dan pakai tangan kanan. Walaupun minum dalam keadaan berdiri tidak haram, tapi makruh. Minum pakai tangan kiri tidak haram. Yang saya pahami, minum dengan tangan kanan, baca basmalah 3 kali, hamdalah 3 kali. Bukan, enggak. Puinnya hadisnya kan. La ilaha illallah. Saya harap nyambung seneng. Alhamdulillah aku tepe nang arep. Saya nguri apa toh? Apa toh? Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Ibu saya batik, baik ya ini ngelak. Jadi saudaraku tercinta jamaah Allah, kita ini simpel aja. Usaha kita biar berkah, keluarga kita biar berkah, ya. Hidup kita biar berkah. Itu kalau ditolong, begitu aja. Kalau sudah ditolong Allah, anak 20 pun soleh dan soleh. Saya punya guru kan, putra putrinya 20. Hampir semua putra putrinya mampu menghafal Quran di usia sebelum dewasa. Ada yang 7 tahun sudah 30, 8 tahun 30, dan tidak ada satupun anaknya yang nyeleneh. 20 Pak, nggak dikit Pak, 20 20 jarang orang sekarang. Ibu nesu, Bu, sing teko, sing jaketnya coklat. Kalau dipancing tak jawab, agak tak jawab, satu kedustaan, betul tidak? Di dosa aku tak jawab, nah teko neng, apa neng? Jadi dari 20 putra putrinya ini, alhamdulillah, satu pun yang suka main handphone nggak ada. Jangankan nonton TV, dolanan handphone udah kayaknya. Kemarin saya ngantar istri saya, ya kan? Ya. Guyunya katanya nyambung. Oh, gitu. Mata Pak, dan itu tukang optiknya itu bilang bahwa tahun ini peningkatan orang pakai kacamata mins itu di usia anak-anak itu peningkatannya luar biasa. Salah satu penyebab utamanya apa? Handphone. Jadi saudara, kalau handphone itu menjadikan orang bahagia, saya yakin Nabi dikasih handphone sama Allah. Tapi Nabi nggak pakai handphone, sahabat nggak pakai handphone, wali songo nggak pakai handphone. Betul tidak? Sebutkan kisah cerita seorang wali songo di antara mereka yang suka main handphone, bikin grup WA. Loh, kalau memang itu dikehendaki Allah ada, mudah bagi Allah. Betul kan tidak? Betul kan tidak? Jadi saudara, ulama katakan kalau bicara agama yang paling dulu paling benar. Semakin dulu semakin dekat dengan kebenaran. Itu bicara agama. Tapi kalau bicara dunia, terkinilah yang paling benar. Jadi teman-teman yang saya muliakan, kalau bicara agama makin salah makin benar. Kalau bicara dunia makin khalaf makin benar. Handphone generasi yang terbaik, itu generasi yang terbaru. Tapi kalau bicara agama, generasi terdahulu yang paling benar. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Jadi teman-teman, urusan hati yang paling dulu, urusan zahir yang paling sekarang. Nah, ini saya lihat kehidupan guru saya. Kenapa? Karena beliau ditolong Allah. Istrinya tadi disebut, tanya kan, berapa istrinya? 4. Dalam satu bingkai rumah tangga, satu rumah, satu area rumah. Itu subhanallah saudara. Dulu saya melihat, ya Allah, kok iso ya melukuhi? Tapi setelah ngalamin, aku
La ilaha illallah. Dan itu jamaah. Jadi saudaraku tercinta yang dirahmati Allah, salah satunya adalah supaya kita ditolong Allah, tidak ada cara lain untuk mendatangkan pertolongan Allah kecuali cara Rasulullah SAW. Setuju tidak? Setuju tidak? Satu-satunya cara mendatangkan nusratullah atau pertolongan Allah hanya cara baginda Rasulullah SAW. Nggak ada cara yang lain. Jadi teman-teman yang saya muliakan, saking mulianya baginda Nabi ini, satu-satunya nama makhluk yang disandingkan kepada nama Khaliq hanya nama baginda Nabi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Miftahul jannah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Surga itu loh teman-teman, diharamkan kecuali Nabi yang buka. Umat-umat terdahulu, umat-umat yang lain tidak diperkenankan masuk surga kecuali umat Nabi lebih dulu masuk surga. Ini luar biasa. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana caranya supaya kita ditolong Allah? Cara Rasulullah itu begitu. Sepakat tidak? Sepakat tidak? Nah teman-teman, yuk kita introspeksi. Sudahkah kita hidup mirip Nabi? Itu gitu aja. Kalau jauh dari Nabi berarti jauh dari pertolongan Allah. Kalau dekat dengan Nabi, insya Allah dekat dengan pertolongan Allah. Maka sebelum saya bahas ini, ada 4 kesepakatan yang disepakati. Yang nggak sepakat, Anda keluar. Sepakat. Ya kan? Oh, belum bagus. Ya kan? Kalau nanti setengah nggak sepakat, setengah masih bertahan, insya Allah saya akan sampaikan tetap sampai selesai. Yang nggak sepakat, tengah nih, pada keluar, pada ke kamar, pada ini nggak apa-apa. Sisa setengah, tetap saya akan lanjut. Tapi kalau semuanya nggak sepakat sampai pulang, aku ya pulang, saudara. Ya ngapain nggak sepakat? Betul tidak? Betul kan tidak? Pertama kita sepakati, kita semua sama-sama hamba, ya, bersatu dalam akidah, sama-sama meyakini kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sepakat tidak? Sepakat tidak? Yang kedua, ya, berjamaah dalam ibadah. Bersatu dalam akidah, berjamaah dalam ibadah, terutama ibadah sholat. Sepakat tidak? Yang ketiga, bertoleransi dalam khilafiyah. Apa itu khilafiyah? Perbedaan pendapat di kalangan para ulama, bukan di kalangan Anda dan saya. Namanya khilaf, ikhtilaf. Itu perbedaan pendapat di antara orang pintar. Contoh, Imam Ahmad bin Hanbal ini murid daripada Imam Syafi'i rahmatullahi alaih. Dalam satu riwayat, Imam Syafi'i ini menghafal hadis di atas 600.000, tapi muridnya sampai 1 juta hadis. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, Imam Ahmad berpendapat sholat subuh nggak pakai kunut. Imam Syafi'i berpendapat sholat subuh pakai kunut, sunnah muakkadah, mendekati wajib. Maka menurut mazhab Syafi'i, apabila subuhnya nggak pakai kunut, lupa dia harus sujud. Ini khilafiyah. Jadi teman-teman yang saya muliakan, di dalam kehidupan kita ada usuluddin, dasar-dasar agama. Itu perkara qat'i, nggak berubah. Contoh, sholat subuh 2 rakaat, nggak ada yang beda. Betul tidak? Betul tidak? Ada nggak yang beda di antara kita nih, yang sholat subuhnya 3 rakaat gitu? Ada nggak? Saking semangatnya kan, wah pengen sholat subuh, patah-patah rakaat. Enggak kan? Sama kan 2 rakaat kan? Kaifiyatnya, praktek sholat subuhnya itu namanya fur'iyah. Ada yang Bismillahirrahmanirrahim, ada yang langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Masing-masing punya imam, masing-masing punya guru, masing-masing punya hujah. Benar, kita sama-sama menghargai. Yang enggak benar, yang enggak sholat subuh. Sepakat tidak? Sepakat tidak? Maka dalam kita kehidupan heterogen begini, yuk kita bertoleransi. Ya kan? Contoh, jangan ditakdirkan jomblo.
Saya ditakdirkan punya istri 3. Ya ini udah takdir kita, jangan iri gitu. Biarin dia tukang nikah. Gitu. Ada yang begitu, Pak. Alhamdulillah, nih mohon maaf ya, nyun pangapunten yang kakak. Saya pernah pengajian tablik akbar di Bandung. Saya bilang sama jamaah ibu-ibu demi Allah, kalau ibu-ibu nggak pengen dipoligami, jangan pernah membenci poligami. Karena apa? Karena biasanya kecenderungannya Allah uji kita dengan sesuatu yang dibenci oleh kita. Iya, kalau hukum agama. Bu, mau nggak dipoligami? Enggak, jangan benci poligami. Siap. Udah nggak benci kan? Enggak, Pak, ada harapan. Oh. Jadi teman-teman, hampir semua pada saat Allah takdirkan saya menikah, ya kan? Di saat saya menikah lagi, ya, itu ada sebagian jamaah di belakang saya ngomongin saya, terutama laki-laki. Jadi depan saya itu baik gitu, dekat-dekat. Tapi kok setiap pengajian rutinan sekarang udah nggak datang. Tiba-tiba apa? Ngomong Pak. Ya itu kamu nikah, ya. Nggak lama demi Allah. Saya ngomongin demi Allah. Itu nggak lama jadi gugat cerai sama istri. Hampir semua yang menjustifikasi, mengkriminalisasi poligami saya, karena dia dapat ujian rumah tangga, cerai. Dan ternyata Bapak, orang hidup kaya raya. Saya punya teman, mohon maaf, mobilnya itu koleksi Pak, Ferrari, Lamborghini, model-model begitu. Jaguar, rumahnya mewah. Rumahnya saya pernah datang ke rumah beliau, itu 4 lantai, itu ada liftnya. Ada bioskopnya di dalam, ada kolam renangnya. Kamar dia itu terbuat dari kaca semua. Jadi hordennya itu pakai remote, terbuka semua. Itu di atas gunung, di Bandung kan. Itu punya istri 1 Pak. Satu-satunya minggat jalur pekat Pak. Itu ternyata stresnya luar biasa Pak. Mobil mewah yang dia punya tidak bisa mengobati luka di hatinya. Rumah mewah yang dia tempati tidak bisa menenangkan hati gundah gulana dia yang sedang digugat cerai sama istrinya. Jadi kondisi hatinya saya lihat lebih bahagia kampung. Walaupun nggak punya rumah mewah dan mobil mewah, mau menikah dia. Jadi teman-teman yang saya muliakan, ya, yuk, jangan pernah, ya, jangan pernah menghina keyakinan saudara. Yang pakai kunut biarlah dengan kunutnya. Yang nggak pakai kunut, amalkanlah dengan tidak ada kunut. Apakah tidak? Apakah tidak? Yang berpoligami, berpoligamilah dengan sunnah. Yang tidak berpoligami juga jangan ngomong yang sedang poligami. Malah apa meneh sing kiai bojone wis 3 kuwi malah itu. Tenan ra aku sing Pak. Kabeh sing ngomong mesti ditinggal-tinggal bojone. Saya juga bingung. Kalau memang kebetulan, kenapa semuanya? Kalau bukan kebetulan, mosok bojo. Saya yakin semua yang dengar nih kelihatannya serius. Ada juga yang suka sama saya. Wah, yes nih, cocok nih. Ada juga yang benci sama saya. Yang benci kembalilah ke jalan yang benar. Sebelum datang, tarbiyah datang. Serius loh. Bos aku diundang ke ini gratis sisa, gitu? Gak diamplopi. Sampai gede aku, pahlak. Siap tidak bertoleransi dalam khilafiyah? Mencintai Nabi ini perkara yang khusus. Orang ngaku Islam gak cinta Nabi, keluar dia dari Islam. Tapi praktek kaifiyah mencintai Nabi ini guru Ada yang pakai sholawatan, ada yang pakai simtuduron, ada yang pakai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ada yang pakai Allahumma sholli ala Muhammad. Dua-duanya benar. Yang nggak benar, yang nggak baca sholat. Betul tidak? Betul tidak? Satu ketika Nabi bersabda, kurang lebih orang yang paling dekat dengan Nabi nanti di surga adalah orang yang paling banyak baca sholawat. Orang yang paling dekat dengan Nabi di surga adalah orang yang paling banyak baca sholawat.
Tolong jawab, maukah tidak masuk surga? Mau. Jawab mau, semoga ditakdirkan. Amin. Ngomong mau, wabot deh, 3 kilo ngisor, 3 kilo dhuwur. Mau mlebu swarga, mau ngono wabot. Apa meneh mlebu tenan? Biasane sing tak tekoi mau tidak masuk surga, gak jawab, kakean utang ya. Masalahnya akeh. Dadi buder. Ngertos betul ya? Nak buder kuwi ngombe buder. Mau tidak masuk surga? Mau tidak dekat Nabi? Kita baca salawat sambil berdiri. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Allah ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Engkaulah Nabi mentari umat, engkaulah Nabi rembulan umat, engkaulah Nabi cahaya umat, siang malam mikirkan umat. Allah ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Engkaulah Rasul yang sayang umat, engkaulah Rasul yang cinta umat, engkaulah Rasul panutan umat, siang malam risaukan umat. Allah ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Kami umatmu yang sayang padamu, kami umatmu yang cinta padamu, kami umatmu yang rindu padamu, siang malam rindu jumpa denganmu. Allah ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi al-Fatihah. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku tercinta yang dirahmati Allah, itulah baginda Nabi, bahwa di dalam diri Nabi itu ada uswatul hasanah.
Jadi jamaah dirahmati Allah, Nabi Allah ciptakan lahir ke dunia itu untuk menyampaikan risalah yang disebut dengan agama. Yang disebut dengan apa? Agama. Ya, bertoleransi dalam kehidupan. Yang terakhir bersama dalam dakwah. Bersama dalam dakwah. Bersatu dalam akidah, berjamaah dalam ibadah, bertoleransi dalam khilafiyah, bersama dalam dakwah. Insya Allah datang berkah. Apabila umat Nabi, umatku sudah saling caci memaki, jatuh dari pandangan Allah. Biarkan orang memaki dan membenci kita. Kita kikis kebenciannya dengan cinta kita kepadanya. Itu yang saya lakukan pada istri saya. Di saat istri saya membenci saya, saat itu saya kikis kebenciannya dengan cinta kepadanya. Alhamdulillah, akhirnya Allah paham. Jadi saudara tercinta yang dirahmati Allah, perkawis nikah paling penting, perkara yang paling penting dalam kehidupan kita yang sementara, dan insya Allah sebentar lagi menuju kehidupan yang abadi selamanya di akhirat. Ya. Perkara kalau kita ingin ditolong Allah berdasarkan amalkan agama sebagaimana yang dicontohkan baginda Nabi besar Muhammad. Sejauh mana orang itu sempurna mengamalkan agama, sejauh itu pula dia mendapatkan nusratullah, pertolongan. Sejauh itu pula dia mendapatkan rahmatullah, kasih sayang. Sejauh itu pula juga dia mendapatkan kebahagiaan, baik dunianya maupun akhirat. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, karena agama ini perkara yang paling penting, maka usaha yang paling penting adalah usaha perbaikan amal agama kita. Bukan gimana caranya melunasi utang. Itu kecil. Demi Allah kecil. Satu ketika saya ditelepon, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Padahal badannya tinggi, gede, wah, preman. Orang kalau mukulin orang, belum nyungsep ke kolokan, jadi berhenti mati dulu. Nelpon saya nangis. Ini di bawah titik nabi, Ustaz. Ada apa? Ya Ustaz. Dia cerita bapaknya baru saja meninggal, terlilit utang 3,3 miliar, di antara penjara atau nyawa. Di tengah-tengah begitu istri undung minggat ya lepakkan. Ngeluh banyak. Saya bilang ini sebentar. Ente kalau ngeluh kagak ada bisnya. Saya mau nanya nih itu, kalau Allah bakal kasih ini, kelar nggak masalah kasih? Dia bilang, ya kalau begitu mah kelar Ustaz. Kalau begitu, kalau sudah Allah yang tolong Mas Heri, Allah Subhanahu wa Ta'ala tolong Mas Heri, adakah kekhawatiran di hati lagi Mas? Udah nggak ada Ustaz. Ya udah gampang. Datang training ke Bandung, training MLM Ustaz. Memang dasar tukang MLM betul tidak? Kalau bahasa training langsung MLM gitu. Training mantesin diri kita ditolong. Oh. Jadi kalau Kang Ajis punya next ya tadi ya, istilah namanya ya, sama. Saya punya BBS, di barokah di spiritual, menjadi barokah dengan spirit. Di depannya bahasa Inggris, di belakangnya bahasa Arab. Datang Mas, bla bla bla, ringkas cerita dia datang. Ya kan, maaf, dia perokok. Anda melihatkan orang yang punya masalah, pandangannya itu kosong gitu. Maka orang yang kebanyakan masalah sering kosong, cepat kesurupan. Nah, nanti kalau Kang Ajis di sini ada kesurupan, berarti lagi banyak masalah. La ilaha illallah.
Ya, untung Mas Heri ini nggak kesurupan. Kenapa? Jinnya juga pergi, takut sama dia. Itu cerita di program merokok sehari hampir 3 bungkus kalau nggak salah. Jadi pelariannya merokok. Merokok itu enak kalau di situasi yang tepat. Merokok itu enak kalau di situasi yang tepat. Bagi siapa? Bagi merokok. Dan di kondisi yang tepat juga. Contoh habis makan, pakai semur jengkol, ikan asin, sambalnya sambal pedas. Wow, merokok mantap tuh. Tapi di mana? Kalau bisa di tengah lapangan, nang oro-oro. Kalau ingat langit yang di pinggir, kan di pinggirnya ingat Bismillah. Bismillah. Sekali-kali ngisemnya itu di ribon. Tahu ribon? Kalau main basket ada ribon ya? Bismillah. Jadi yang merokok itu, ya, saya ngeliat kalau orang merokok itu kayaknya mantap banget itu. Kalau nggak kan habis pramana lihat, ya Allah, saya kan ngeliatin beliau. Tapi selama saya ngeliat dia, itu cuma sedot, dikeluarin sedot. Kok sekali-kali dikunyah gitu kan? Tangan dia munyah. Allah, la ilaha illallah. Jadi saudara, akhirnya dia ikut program perbaikan amal agama. Hari terakhir dia menyatakan ada sesuatu yang berbeda. Pas selesai amal. Bulan depannya dia ikut program lagi, ngajak sekian banyak orang. Semakin semangat karena banyak keajaiban. Jadi Allah saya ngomong, rekeningnya itu sering ada yang transfer. Yang gak jelas alamat transfernya gimana. Tapi transfernya itu menjelang dia kebutuhan uang. Contoh, dia cerita, jadi pas ada tagihan 2,5 juta, sekitar 2 hari lagi, dia bingung tuh, nangis kepada Allah, merengek, ya Allah, Engkau maha kaya, Heri miskin ya Allah, Engkau maha kuasa, Heri lemah ya Allah. Nangis, kenapa? Enggak punya pekerjaan. Jadi ada orang nggak punya pekerjaan tapi sombong, Pak. Udah dia nggak punya pekerjaan, utangnya banyak. Ya kan, gak kelendung, nak majelis pengajian turun. Wah, ini wes miskin sombong, sudah miskin sombong, kaya aja sombong, boleh nggak? Apalagi miskin. Kalau miskin sombong gimana? Dipakai aja, saudara. Dia nangis tuh, dicerita. Besoknya nangis lagi. Ini pelajaran sedekah, ya kan? Besok dia bayar, hari ini sekitar menjelang duhur. Dia naik motor, ngelewatin ATM BCA, berhenti dia. Gitu. Niatnya mau menyedekahkan sisa saldonya yang kurang lebih sekitar 70.000. Mau diambil 50, mau sedekahin gitu. Nah pada saat mau ngambil, ngecek saldo biasa. Jadi orang kalau biasa, maaf rekeningnya terbatas, sebelum ngambil tuh biasa cek saldo. Itu nutupin pin gitu, nutupin gitu. Kan takut ketahuan saldonya ya kan. Saya alhamdulillah demi Allah hampir saya tidak pernah ngecek saldo. Sejak saya program istiqomah dalam perbaikan agama, demi Allah hampir tidak pernah saya cek saldo. Ya, selalu ambil aja, terus ngambil. Ya alhamdulillah, itu nggak habis-habis sampai sekarang. Dulu sering habis, habis. Jadi cek supaya saldo nggak habis gimana caranya? La ilaha illallah. Perbaikan agama.